Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Iftok edisi 18 Agustus 2022. 2 hari setidaknya kita sudah absen, tidak Iftok. Oke, malam ini kita akan seperti biasa membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Iftok edisi 15 Agustus 2022. Kita akan bahas ada beberapa ini. Oke, silakan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Iftok berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di Iftok edisi kali ini di kolom komentar saham apa yang menarik dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Ya, jadi harus ada penjelasannya. Kalau nggak ada penjelasannya saya nggak mau jawab, nggak mau bahas. Ya, jadi wajib kode sahamnya dan penjelasannya kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Iftok. Ya, supaya fair ya, supaya juga jawabannya nanti akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan juga, kebaikan Anda juga ya. Oke, malam ini secara spesial kita akan memberikan update terkait sebuah saham layak invest, saham syariah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu sahamnya apa. Saham yang kita sudah bahas di edisi 4 Agustus yang lalu, awal bulan Agustus kemarin, dan juga bukan saham yang baru yang kita bahas. Ini saham yang pertama kali kita bahas di Iftok edisi Desember ya. Ini ya, edisi Desember 2021, yaitu saham Kencana Energy ya. Jadi malam ini kita akan berikan update karena tadi banyak sekali konsultasi terkait saham ini yang sudah mengalami kenaikan setelah konsolidasi beberapa waktu. Apakah ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan signifikan atau melanjutkan kenaikan jangka panjangnya seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Oke, kita update terlebih dahulu IHSG yang hari ini berhasil tutup di atas resist stock call yang kita pasang di edisi 2 edisi terakhir. Nah, bagaimana potensinya? Ini merupakan potensi yang cukup menarik setelah berhasil hari ini membuka peluang untuk IHSG melanjutkan uptrend jangka panjangnya menuju upper shadow atau level peak. Level tertinggi terakhir yang dibentuk yaitu di 7.350-an ya. Nah, ini potensi bergerak ke sana arahnya setelah berhasil melewati 7.182 ya. Jadi penutupan hari ini cukup bagus meskipun memang naik dan turun. Kenaikan hari ini juga diwarnai oleh naik dan turun ya. Artinya masih pergerakannya mix. Market masih ya bisa dikatakan berada di area abu-abu, masih konsolidasi. Kalau Anda perhatikan di A4 itu ya, IHSG itu masih berada di resist pengujian resist ya. Nah, ini yang berhasil dipecahkan sore tadi. Ini di H4 sempat melemah di sesi pagi dan sesi kedua menguat ya. Kita harus syukuri itu, dan itulah yang kita harapkan ya, sehingga IHSG berhasil memecahkan kecenderungan turun atau menyempit ini ya, sehingga berpotensi untuk melanjutkan kenaikan setidaknya ke resist upper shadow terdekatnya, yaitu di 7254 sampai dengan 7300 ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham dulu sebelum masuk ke Kencana Energy. Kita langsung masuk ke ide pertama dari Pak Hendra, MTDL. Wah, ini kode sahamnya salah ya, lain kali jangan sampai salah ya, kode saham harus benar juga. Tapi kita hargai karena beliau sudah menulis dengan panjang lebar ya. Saya anggap ini MTDL, kalau salah mohon maaf ya, karena ini kodenya juga salah, MDTL ya. Ada nggak sih MDTL? Nggak ada kan MDTL, setahu saya nggak ada ya, MTDL ya Pak Hendra. Jadi next, mohon santai aja dalam nulis kolom komentar, tidak perlu terburu-buru supaya nggak salah ketik. MTDL entry di rata-rata 635 beliau sudah punya. Apakah ada peluang naik ke 700 atau 750 lebih? Sepertinya pola membentuk pola head and shoulder, tapi hari ini banyak yang sell. Ini 2 hari yang lalu ya. Jika dilihat di Stockbit banyak yang sell, artinya ya. Bentar ya, coba kita cek MTDL, banyak yang sell ya. Ya turun ya. Nah, apakah ada potensi, ini pertanyaan, adakah peluang, apakah ada peluang ke 700 atau 750 lebih, ke 700 atau 7. Jadi MTDL ini saat ini masih dalam fase koreksi Pak Hendra. Ini ya,
Kita perlihatkan tren koreksinya. Nah, untuk naik ke sana, untuk naik ke atas 700 tentu saja di sini MTDL sedang menguji resist tersebut. Nah, terlihat ini masih belum berhasil, sehingga untuk naik ke sana menurut kami belum ya. Dengan modal di harga 635 ya ini bisa dikatakan di area yang bisa dikatakan nanggung ya. Bagusnya memang harus break downtrend line ini dulu, baru itu kita mengharapkan kenaikan yang lebih. Karena apa? Kalau kita beli di 635 gitu seperti yang Pak Hendra lakukan, itu potensi upside kita belum bisa mengharapkan di atas downtrend line ini karena dia belum breakout, belum terkonfirmasi ya gitu. Jadi potensi upside-nya itu sebenarnya hanya 4 sampai dengan 5% ya. Ini sebenarnya bisa untuk swing tapi sangat-sangat kecil. Nah, sekarang ini dia kembali turun di bawah 560 ya. Ini hati-hati kalau dia turun di bawah 610 ya, ini potensinya adalah turun kembali menguji support di 565 begitu ya. Untuk ke sana kita akan lihat di sini ada pembentukan higher low atau tidak, lebih tinggi dari 565 atau tidak. Kalau lebih tinggi berarti ada potensi untuk naik atau breakout ya, karena sekarang ini belum ada indikasi untuk itu. Sementara ini seperti itu ya untuk Metro Data. Berikutnya mohon pembahasan untuk saham GPRA untuk trading. Bagaimana baiknya kalau masuk tunggu di berapa? GPRA, Perdana Gapura Prima. Saat ini potensi swing ya, potensi swing di harga saat ini sebenarnya bisa ya. Karena terakhir dia breakout dari resist konsolidasi ini. Dan hari ini retest dan berhasil. Harusnya di harga saat ini masih oke dengan proteksi di bawah 78. Dengan potensi berikutnya adalah swing ke resist. Ini saham swing ya, ke 90 terdekat, kemudian di upper shadow di 112. Begitu Bu Desi. Satu saham ya. Ini ada dua pertanyaan nih, satu saham ya. Saya sudah jawab GPRA ya. Kemudian dari Pak Andi malam untuk trading Avia, bagaimana analisa tren bullishnya? Apakah masih berlanjut di level support mana untuk bisa masuk? Makasih. Oke, Avia turun ya, Avia. Nah, tren naik masih berjalan sampai dengan saat ini. Ya, sepertinya ini cenderungnya adalah untuk rounding bottom ya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, oke, jadi Avia terakhir membentuk level tertinggi di sini, tepat dengan level tinggi ketika dia IPO di Desember lalu ya. Kemudian rejection dan meretest. Ini adalah proses retest menurut kami. Ya, ini merupakan retest resist sebelumnya. Ini adalah resist sebelumnya yang sekarang ini sudah diuji sebagai support, dan koreksi saat ini menurut saya masih dalam koreksi yang wajar, sehingga tren naik ini masih akan berlanjut ya dalam jangka pendek menengah. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan terakhir di mana harga tidak menembus EMA 60 atau di harga 850, sepertinya ini masih akan uptrend meskipun saat ini masih tertahan di 900 ya. Itu resist konfirmasi dia lanjut uptrend atau tidak, atau konsolidasi ya. Belum downtrend ya ini ya. Jadi belum downtrend kalau dia masih bergerak di 900, di bawah 900 ataupun di atas 850. Sehingga pertanyaannya apakah masih uptrend? Ini masih uptrend. Dan level berapakah kira-kira entry yang bagus? Anda bisa mencoba sementara ini menunggu di support 860, bisa di bawah 870 sampai dengan 860 itu bisa. Namun apabila tidak berhasil ke sana atau justru besok misalkan ada penguatan di 900, Anda bisa beli dengan proteksi di 850 ya gitu. Targetnya tentu saja kita akan melihat proyeksi ya, karena terakhir targetnya adalah 960 itu swing terdekatnya. Kemudian lanjutannya ini yang menarik, yaitu di 1035. Nah ini seperti itu kira-kira. Jadi ada dua skenario. Anda sementara ini setelah penutupan hari ini, sementara ini ya masih bisa buy on weakness di area tadi. Tapi kalau misalkan ya, namanya siapa yang tahu market, pasti nggak tahu kan. Saya juga nggak tahu. Tapi secara teknikal penutupan hari ini masih memungkinkan untuk buy on weakness. Namun ternyata kalau misalkan besok ternyata market bullish, kemudian Avia ini juga ikut menguat ya,
Nah, kemudian dia naik ke 900, Anda bisa ikuti. Ya, seperti itu tanpa harus menunggu lagi di bawah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita itu trading itu merespon dengan pergerakan market, bukan ya kita yang mendikte, ya. Kita nggak tahu pastinya seperti apa, siapa yang tahu, ya. Seperti itu kira-kira Pak Andi, semoga menjawab Pak Andi. Kemudian Pak Agus, Pak tolong bahas KKGI udah breakout cup and handle tapi kok malah turun mulu hari ini, malah ARB. Ini 2 hari yang lalu, mohon maaf ya. Jadi kita baru bisa bahas sekarang. Hari ini ARB lagi atau tidak? Oh, ternyata turun. Kita harus pahami ya, ketika break cup and handle, break resist, break up trend, down trend line, itu bukan jaminan dia akan naik terus-terusan. Ya. Dia bisa turun. Nah, misalkan kita ambilkan contoh, ini sudah pernah terjadi. Ya. Seperti ini misalkan ya. Jadi breakout, buy on breakout itu tidak ada jaminan akan naik terus. Ada namanya false breakout. Misalkan ini ya. Poin ini ya. Nah, poin ini. Ya. Kenaikan, penurunan, sorry. Ini setelah breakout ya, terjadi breakout 1 kali, 1 candle. Ya. Kemudian dia, apa yang terjadi? Apakah lanjut? No. Kemudian dia justru turun. Apakah salah kita melakukan buy on breakout ketika seperti ini? Tidak salah. Karena Anda tidak tahu dia akan false breakout. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Anda salah, atau misalkan Anda ternyata terjebak pada false breakout, Anda tidak tahu harus ngapain. Nah, ini yang berbahaya. Seperti itu misalkan, ya. Jadi misalkan ini kan juga breakout ya, breakout dari 700 nih, misalkan 1 candle kemudian turun. Ya tidak langsung turun juga. Ini sebenarnya ada kesempatan dia breakdown kembali, dia harusnya sell di sini kalau misalkan punya posisi. Anda buy on breakout pada 10 Agustus itu tidak salah, bener. Buy on breakout dengan volume signifikan. Ekspektasi kita naik, lagi-lagi market ya bisa bergerak melawan apa yang kita asumsikan tadi, ya. Nah, ini kita harus belajar ke belakang, apakah KKGI ini sering terjadi seperti itu? Ternyata pernah terjadi seperti ini, ya. Ini juga pernah, ya. Setelah breakout dia turun dulu. Nah, ya Pak, seperti itu. Jadi buy on breakout itu tidak salah, namun kita harus tahu ketika kita ternyata saham tersebut false atau ternyata turun lagi. Nah, seperti ini. Kemudian berapakah potensinya? Potensi ya, sekali lagi. Ini mungkin saja bisa menguji EMA 60 karena EMA 60 ini cukup valid ya, beberapa waktu terakhir ini bergerak di atasnya. Jadi mungkin bisa diuji 585 atau di 0,6 dari ini, yaitu di 560. So, seperti itu kira-kira. Nah, ini cocoknya seperti apa saham KKGI ini? Menurut kami ini akan lebih cocok kalau buy on weakness. Ya, buy on weakness. Kalau breakout agak hati-hati. Seperti itu ya. Nah, jadi inilah pentingnya konsultasi. Kalau Anda member, konsultasi dulu. Breakout ini bisa dikejar atau justru malah tunggu. Karena kami sistemnya punya untuk mendeteksi ini. Ternyata ini punya probabilitas tinggi untuk false. Seperti itu. Jadi saham itu tidak semua sama, berbeda-beda. Tidak semua bisa diperlakukan sebagai saham breakout. Tidak semua saham ini cocok untuk buy on weakness, ya. Gitu. Ini tergantung kondisi dan bagaimana dia punya behavior ya, punya perilaku dan punya kebiasaan yang sering sudah berulang-ulang gitu ya. Dan itu merefleksikan bahwa memang karakteristik dari price makernya seperti itu, cara mereka membentuk harga gitu ya. Nah, sekali lagi breakout tidak jaminan untuk lanjutkan naik dan kita profit, tidak. Tetap akan ada probabilitas, tetap akan ada resiko, tetap ada ya. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara kita merespon ketika terjadi false breakout. Itu loh ya, kalau Anda menerapkan itu. Semoga ini menjawab Pak Agus. Ini saya jelaskan ya, kenapa kok setelah breakout cup and handle tapi kok malah turun. Saya jelaskan. KKGI ya, pertama secara umum, secara general buy on breakout atau breakoutnya sebuah harga dari sebuah resist kuat ataupun resist lemah itu tidak menjamin dia akan lanjut naik, bisa saja dia false breakout. Kedua, KKGI secara khusus memang memiliki kebiasaan atau karakteristik yang berulang-ulang seperti itu. Semoga menjawab Pak Agus. Ini juga berlaku di semua saham. Anda pelajari dulu sebelum Anda melakukan buy on breakout ataupun buy on weakness, mana yang cocok. Kalau Anda member, konsultasi dulu ke advisor kami. Pak Indra, Pak tolong bahas AHAP.
Untuk scalping, wah scalping ini agak berat ya. Kenapa? Karena ini scalping kita bicara bukan hari daily chart ya, kita bicara per menit satu, dan ini ya memang tidak seharusnya dibahas di F-Talk ya. Di F-Talk itu kan kita membahas swing beberapa hari ke depan atau besok gitu ya. Dan ini juga sudah 2 hari yang lalu ya. Mohon maaf kalau tidak relevan lagi. AHAP ini pertama cocok atau tidak untuk scalping. Kita akan lihat sahamnya bagaimana karakteristik. Sangat cocok. Kenapa begitu? Karena ini saham dengan candle panjang dan naik dan turunnya signifikan. Nominal kecil. Satu, dia punya karakteristik naik dan turun yang signifikan. Kedua, ketika ini sekali lagi ya, bukan saat dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi seperti ini tidak cocok. Mungkin ya. Nah, tapi cocoknya ketika dia sedang hot atau dia sedang spike ataupun dia sedang turun pun bisa. Scalping itu mungkin ngambil profitnya 2 atau 3%, bisa. Ya, sekali lagi. Tapi untuk bisa scalping 3 sampai dengan 5%, Anda membutuhkan ruang gerak di atas 5% sampai dengan 10% ya. Jangan cari yang mepet-mepet, misalkan lagi konsolidasi Anda scalping ya, Anda cuma 1 poin 2 poin dapatnya gitu ya. Kalau scalping di saham-saham yang sedang hot dan dia sedang bervolatilitas ya. Seperti AHAP ini saat ini memang sedang seperti itu. Cocok kalau pertanyaannya. Ya, ini nggak ada pertanyaan khusus akan kemana dan sebagainya ya. Saya cuma jawab AHAP untuk scalping cocok ya. Mungkin lain kali mungkin pertanyaannya lebih lagi ya. Dari Pak Hutma, BMTR Jos, Pak kuat ke TP2 nggak? Bahas ya, saya hold dari Stokol nih. Moga-moga nggak dikocok turun lagi. Hampir cut kemarin, hari ini naik lagi. Jadi kebetulan ya ini BMTR ini saham Stokol minggu ini. Nah ini setelah kita rekomendasikan naik gak? Malah turun. Ini hari Minggu ya. Tapi alhamdulillahnya turunnya tidak menyentuh level stop loss 350 ya, TP2 468. Kemudian BMTR hari ini harusnya banyak yang dapat harga yang lebih rendah dari Stokol ya, karena Stokol kan rekomendasi ini 37. Kemudian kemarin sempat turun 2 hari di 360-an. Ya hari ini naik. Ya target keduanya harusnya masih bisa ya, target keduanya di 3468, sementara ini target 1 sudah belum. Oh belum ya, 1 tick lagi kena. Jadi proteksinya harus dinaikkan ya ke modal karena sudah mencapai TP1, naikkan ke 372 atau 374, nggak tahu nih modalnya berapa. Ya jadi kalau Anda punya kemudian sudah naik mencapai take profit ini, mencapai TP1, bijaklah TP sebagian, sisanya hold sampai dengan TP2 ya. Apalagi nih saham BMTR ya, saham BMTR ini luar biasa, volatilitasnya sangat tinggi. Wah, gitu. Semoga menjawab Pak Hutma. Selamat. Mohon update Cak. Terima kasih. Cak kan sudah kita bahas 200 berapa? Targetnya? Ya. Wajar dia turun. Pertama, kita sudah clear position karena itu sudah mencapai target. Sekali lagi bukan karena kita yang nurunin, bukan, karena memang sudah mencapai target, ya kan? Nah, mau kemana lagi? Targetnya sudah tercapai. Ini saham yang super express, ya, sangat cepat naiknya. Padahal ini invest. Target kita loh cuma di 250. Target ketiga, ingat ya, target ketiga itu mentok ya. Ekspektasi kita udah mentok di situ, ya. Kalau lebih dari situ butuh proses nanti ya. Ini dari harga 110 ya, ini di PIR ya, ini ya. Di PIR ke 250 itu sudah berapa persen? Nah, sekarang ini turun ya, wajar. Pertama, idealnya memang akan ada distribusi. Karena dari 110 itu sudah naik berapa? 130% ya. Nah, ini kita belajar dari sebelumnya juga sama. Ya memang seperti itu, kalau sudah naik banyak ya akan ada turunnya. Namun kedepannya masih akan uptrend ya. Ingat saham ini secara fundamental sudah kita jelaskan di Stock Pick edisi 11 Juli untuk PIR only. PIR only kalau tidak salah. Ya untuk PIR kalau tidak salah, saya juga nggak hafal ya, maaf ya. Untuk PIR atau PIR juga. Jadi secara fundamental oke, namun sekali lagi ini saham bukan saham blue chip. Sehingga ya Anda
untuk menggerakkan saham ini ya low cost gitu ya, naik dan turunnya signifikan sekali. Naiknya bisa 100% dalam sebulan, ya turunnya bisa lebih gitu ya, bisa lebih galak lagi gitu ya. Nah, berapakah target turunnya gitu kan? Mungkin pertanyaannya ada yang kemarin ikut peer mendistribusi men-take profit saham ini, mau buyback lagi karena fundamentalnya bagus, keberapakah? Sekarang ini di harga yang minimal, koreksi minimalnya yaitu di 200 sampai dengan 190. Namun karena saham ini karakteristiknya super agresif, bisa saja dia kembali menguji EMA 60 atau 0,6 di 162. Sekali lagi ya, jangan sampai Anda beli di TP3 ya. Gitu. Ini juga kita pernah bahas ya, bukan cuma buat member peer aja, kita juga bahas di PTR juga kita trading kan ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, kok di 200 cuma kuat di 250 doang gitu. Ya kan itu targetnya. Ya. Ya wajar toh kalau ada turun setelah itu. Gitu loh. Besok pertanyaannya lebih diperjelas ya. Bu Ulfa, mungkin mau beli kah? Mau jualan kah? Atau bagaimana? Atau sudah punya dan nyangkut atau seperti apa? Mungkin pembahasannya akan lebih menarik. Waduh, namanya ngeri juga ini. Bahas saham SDMU, teknikal dan fundamental. Teknikal turun ya. Teknikal turun, belum ada tanda-tanda reversal dan juga tidak ada transaksi yang cukup untuk trading mungkin. Secara fundamental SDMU sendiri untuk secara overall saya menilai jelek. Buat saya lah ya, penilaian saya lihat sepintas ini udah jelek. Ya, pertama apa? Kenapa kok jelek? Revenue turun. Memang kerugiannya juga menurun. Ya. Tapi ini revenue ini sangat penting. Kalau dia nggak bisa numbuh, ya ini kita mau lihat pertumbuhannya dari mana, kan nggak bertumbuh. Ya. Nah, kedua rugi. Nah, di kuartal 1 2022 ini dia profit, tapi dia memang sering seperti itu, kuartal 1 profit, kuartal 2 rugi, kuartal 3 profit lagi seperti itu. Jadi bukan fundamental yang pilihan saya. Saya pribadi ya nggak tahu di peer. Peer jelasnya enggak. Karena peer itu mencari konsisten pertumbuhan, tumbuh dari tahun ataupun peers ya, dari tahun ke tahun tumbuh dan juga profitabilitasnya tebal dibandingkan yang lain-lain dari kompetitornya ya. Tidak hanya dia tumbuh tapi dia juga memiliki kemampuan untuk menjaga profitabilitas itu stabil dan meningkat. Nah, itu ya. Kemudian secara statistik tentu saja ini tidak terlalu bagus. Ya, bisa dikatakan mohon maaf jelek ya. Menurut saya kalau ini ya. Nah, kenapa kok begitu? Ya ini Anda lihat dari profitabilitas saja minus seperti ini. Mau invest saham yang lain masih banyak yang lain, pilihan yang banyak. Kalau nggak ada saham yang lain ya mau tidak mau, suka tidak suka ya pilih ini. Tapi kan banyak saham, ratusan saham ya. Nah, teknikalnya juga masih jelek. Ya kan? Itu saat ini loh ya. Namanya ini bisa berdinamika, nanti bagaimana ada perubahan manajemen, perubahan bisnis kayak kita nggak tahu. Sementara ini seperti itu ya. Request LP kenapa LP masih baru IPO, jelaskan ya. LP jelas ini teknikalnya juga belum bisa kita baca secara utuh. Di H4 pun indikator MACD belum ada ya, MACD-nya baru muncul di H1. Ini sementara ini masih recovery dari koreksi besar, koreksi cukup signifikan dari 300 ke 200 ya. Dari 360, 370 turun ke 200 ini sekarang ini ya kita bisa tarik trend line mungkin seperti ini ya. Mohon maaf ya, ini baru IPO ya, sekali lagi kalau ini tidak terlalu akurat. Ya. Kemudian sekarang ini sedang menguji 0,3 kemarin di upper shadow di 298. Nah, kalau bisa break itu akan lanjut uptrend. Yang ini loh ya. Oke, gitu. Oke. Sementara ini untuk komentar sudah kita jawab semua. Mohon maaf apabila jawabannya kurang menjawab ya. Kita jawab sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jadi sekali lagi kalau Anda tulis kolom komentar, tulislah yang lengkap. Kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading, untuk invest, tanya teknikalnya aja, tanya fundamentalnya aja. Nah, dan sebagainya. Supaya apa jawabannya nanti juga sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Gitu loh. Kan saya ini cuma bisa membaca atau menganalisa saham, saya tidak bisa menganalisa pikiran Anda seperti apa, keinginan Anda seperti apa. Begitu juga dalam konsultasi
konsultasilah dengan lengkap. Bukan berarti Anda sudah bayar cuma ketik kode saham BBRI kemudian Anda akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ketikkan kode sahamnya, kenapa saham tersebut Anda konsultasikan. Anda sudah punya kah? Anda mau beli kah? Untuk trading kah? Untuk invest kah? Sesuai dengan layanan Anda. Gitu ya, karena yang menjawab itu adalah manusia biasa yang tidak bisa membaca pikiran orang. Ya, mereka cuma punya kompetensi dalam menganalisa saham ya, tidak bisa menganalisa pikiran orang gitu ya. Jadi masih banyak nih yang baru-baru konsultasi cuma ketik kode BBCA doang. Terus gimana kita mau jawab ya? Gitu. Mohon maaf ya, ini sekali lagi untuk mengedukasi member-member yang belum tahu konsultasi itu seperti apa. Ini salah satu contoh ya, KIN ya, konsultasi juga KIN ya. Ini April nih, bagus. Selamat malam Pak, mau nanya. Saya lihat saham KIN turun terus Pak. Harga saat ini kalau masuk buat invest jangka panjang sudah bisa. Ini member peer ya. Ya. Di sini jawabannya sangat simpel. KIN untuk invest bagusnya beli di bawah 416. Apa yang terjadi setelah April ini 2022 ya. Kita masuk ke pembahasan KIN. Saham yang minggu lalu kita sudah bahas sebenarnya. Jadi kalau untuk invest di harga saat ini menurut kami sudah telat. Ya. Kalau trading mungkin baru masuk hari ini bagus. Setelah April ini ya konsultasi. Inilah kalau jawaban konsultasi itu tidak perlu panjang-panjang tapi tepat dan terukur. 1 poin cukup. Invest bagus di 416 ke bawah. Ya. Nah, ini saham turun ke 410 di bulan Mei. Ya. Jadi kalau member tersebut sabar menunggunya ya beli, tapi kebetulan beliau dapat. Kemudian beliau di bulan Juli mengupdate konsultasinya. Siang Pak, ini tanggal 19 Juli ya, untuk KIN bisa tambah, berarti beliau sudah beli. Kalau break berapa? Nah, ini dijawab. Lebih menarik apabila break 466, 470. Ini pertanyaan karena break bisa tambah di harga tersebut. Jadi kita desain jawaban sesimpel dan semudah itu untuk dipahami dan Anda tinggal eksekusi. Ya, ini berlaku di PTR, peer dan peers ya. Tapi tentu saja advisor ini punya tupoksi sendiri-sendiri, dia menghandle peers, PTR itu beda-beda. Ya, begitu. Jadi Anda konsultasi sesuai dengan layanan lah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan KIN ini ya? Kita update. Minggu lalu kita sudah bahas di tanggal 4 Agustus, edisi 4 Agustus ya. 2 saham syariah potensi tumbuh signifikan. Ini kita sudah bahas fundamentalnya sudah kita bahas sejak Desember 2021. Jadi saya nggak mau ulang-ulang lagi ya sampai dengan hari ini. Nah, setelah breakout ini akan ke berapa? Potensinya sangat signifikan menurut kami. Terdekat di 500 ini saat ini sudah diuji dan setidaknya sudah terlihat di angka 600-an ya, 680 sampai dengan 700 ya. Ini ada 720 ya. Jadi ini perlahan ke sana. Saham ini setelah kita bahas di Desember sempat naik, tapi kita nggak jualan ya di PIRS. Di Februari dia naik ke 670. Itu sudah mencapai target kita, tapi kita nggak jual. Kenapa? Karena kita belum maksimal posisinya. Jadi kita masih mengharapkan dia turun dan ternyata kita diberikan harga turun. Ya, sampai tadi ada yang konsultasi di harga 410, 416 dikasih sama advisor. Dari 460 tunggu di 410, 416 itu sangat luar biasa ya diskonnya gitu ya. Nah, sekarang ini potensinya akan ke berapa? Ya. 700 ya. 670 sampai dengan 700 ini. Jadi silahkan, baru hari ini breakout. Jadi semoga besok ada turun lagi ya, karena ini karakteristiknya super agresif karena tidak terlalu liquid. Memang di 480 masih bisa diharapkan ke sana. Namun sekali lagi hari ini breakout dengan volume yang besar. Ya. Kencana Energi ya, salah satu andalan kami di PIRS. Ya, tentu saja kita sudah duduk manis dengan member PIRS. Ada yang bertanya, PIRS apa banyak orang memilih PIR daripada PIRS karena di PIRS sahamnya dikit. Jangan salah, saham PIRS Anda bisa nilai sendiri. Yang sudah pernah join PIR dan PIRS bisa membandingkan. Memang tidak ada saham bank di sana, memang tidak ada saham rokok di sana ya, tapi saham PIRS ya. Saham-saham di PIRS ya maksudnya. Pertumbuhannya secara data Anda lihat sendiri pertumbuhannya lebih signifikan daripada PIR ya. Tapi ada plus minusnya, tentu saja Anda tidak bisa konsultasi saham BCA, BRI di sana.
Anda cukup di saham-saham syariah saja. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, hanya update saja Kin, dan tadi kita sudah jawab banyak saham yang masuk di kolom komentar. Terima kasih sekali, semoga menjawab dan mencerahkan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman Bapak Ibu dan keluarga atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Giftalk secara gratis setiap malam ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.